Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dalamnya amin. Latifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, habbaba ilayya min dunyakum salasun. Diberi kecintaan kepadaku dari dunia kalian itu ada tiga. Mencintai kepadaku dari dunia kalian itu oleh tiga. Maksudnya urusan dunia kalian ada aku diberi cinta tiga buting nang dunia boneka itu. Ujar Nabi manusia sahabat. At-tayyibu bau harum, wan nisa'u wanita, wa qurratu aini fi shalah dan penyejuk mataku dalam salat. Sejuknya mataku dalam salat. Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq, wa ana dan aku, jar Abu Bakar, habbaba ilayya min dunyakum salasun, mencintai kepadaku dari dunia kalian itu oleh tiga. Aku tiga cinta di atas dunia ini. Al-julusu baina yadaik, duduk di hadapanmu, maksudnya duduk di hadapan Rasulullah. Wassalatu alaik, salat atas Rasulullah, bersalawat lawan Rasulullah. Wa infaqu mali alaik, dan menginfakkan hartaku atas engkau kepada Rasulullah. Jadi Ibadah Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, aku ini diberi kecintaan dalam urusan dunia bonikam itu tiga, yaitu bawa haram, bedinian, dan penyejuk mataku dalam salat. Ya Abu Bakar, ulun tiga juga, yaitu duduk di hadapan tian, berselawat lawan tian, dan menyumbangkan harta untuk tian. Waqad anfaqa Abu Bakar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina alfan. Sungguh menginfakkan oleh Abu Bakar atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 40.000 dinar, maksudnya itu. Wa qala Umar, dan berkata Umar, wa anna habbaba ilayya min dunyakum salasun, dan aku mencintai kepadaku dari dunia kalian itu tiga. Jadi aku diberi kecintaan di dunia ini, diberi kecintaan tiga. Al-amru bil ma'ruf, hobi amar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, nahi anil munkar, wa iqamatul hudud, melaksanakan hudud, hukum-hukum Allah, disiplin. Wa qala Utsman, berkata Utsman,
wa anna habbaba ilayya min dunyakum salasun, dan aku mencintai kepadaku dari dunia kalian itu oleh tiga. Maksudnya aku diberi hobi dalam urusan dunia ini tiga. It'amu ta'am, memberi makan orang, wa ifsa'u salam, menyebarkan salam, wa salatu billail wan nasu qiyam wan nasu niyam, dan sembahyang di malam hari, maksudnya tahajud, sementara manusia guringan. Jadi hobi Sayyidina Utsman tiga: beri makan orang, menyebarkan salam, beri salam, lawan sembahyang tahajud. Kalau Umar tadi amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan hukum. Kalau Abu Bakar duduk di hadapan Nabi, bersalawat lawan Nabi, imba itu menyumbang segala Nabi. Nah, imba mendengar itu qala Ali, wa qala Aliun, berkata Ali karamallahu wajhah, anna habbaba ilayya min dunyakum salasun, memberi kecintaan kepadaku dari dunia kalian oleh tiga. Tiga, aku bisa hobi di atas dunia ini tiga, yaitu bahasanya. Pertama, ad-darbu bisyayb, memukul dengan pedang. 7, jihad, perang, hobi perang. Wasaumu bisyayb, puasa di hari panas. Seperti Ramadan ini panas 17 ini nak alih lah. Hobi ini bila puasa sunat, puasa hari-hari panas, puasa sunat. Wa iqra'ud daif, dan memuliakan tamu. Nah, itu hubungan ahlul bait itu kayak datunya ayolah. Bisa-bisa memuliakan tamu. Fanajala Jibrilu wa qala, maka turun Jibril pada waktu itu dan berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, anna habbaba ilayya min dunyakum salas, dan aku mencintai kepadaku daripada dunia kalian itu oleh tiga. Maksudnya aku diberi hobi tiga dalam urusan dunia boneka. Anzulu ala nabi, turun kepada nabi. Ma'arai bana, aku bila disuruh turun bersama nabi. Wa tablighu risalatil mursalin, menyampaikan risalah kepada para rasul. Kan tugas Jibril kaita. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan bersyukur kepada Tuhan semesta alam. Suma qala, kemudian berkata Jibril tadi, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna habbaba ilayya min dunyakum salasun, dan aku mencintai kepadaku, maksudnya aku sangat cinta dari dunia kalian itu oleh tiga. Jadi tiga perkara aku cinta benar, ujar Allah. Pertama, lisanun dzakirun, muntung nang berzikir, zikir terus, la ilaha illallah atau subhanallah alhamdulillah. Tahu apakah Quran terus umpamanya. Wa qalbun syakirun, hati nang bersyukur. Wa jasadun alal bala sabir, dan jasad tubuh nang inya atas bala itu sabar. Jadi tiga penting ini Allah Taala kada di. Lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa jasadun alal bala sabir. Jadi kesimpulannya, lidah nang selalu berzikir, hati nang selalu bersyukur, awak nang sabar. Fal amalu bihadza, maka amal dengan ini kulluhu, semuanya, min alamatil mahabbah, dari tanda-tanda cinta. Liman arada dukhul, bagi orang yang mencintai masuk, bagi orang yang ingin masuk, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'idul jannah, maka adalah besertaku di dalam surga. Walama wasala hadal hadis ila a'immatil arba'ah, dan manakala sampai hadis ini hadis itu bila inya hada itu bertapai lawan isim ba'alif lam, maka tuh hadisnya itu jadi badal adalah, maka mengartikannya hadis ini kayak kalau hadisnya tuh kada ba'alif lam, hada hadisun kayak adalah, maka artinya ini adalah hadis kayak semua. Tapi bila inya ba'alif lam, hadal hadiso, artinya hadis ini kayak ya alif lam ya lah, karena beda ma'rifah lagi lah. Walama wasalal hadal hadisu, manakala sampai hadis ini ilal a'immatil arba'ati, kepada imam nang empat. Hadis masalah cinta tiga deh. Qalal imamu Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, wa anna habbaba ilayya min dunyakum salas, dan aku mencintai kepadaku
min duniakum daripada dunia kalian itu oleh salasun 3. Aku diberi kecintaan 3 juga hobi di atas dunia ini. Tahsilul ilmi fi tulil layali, menghasilkan ilmu sepanjang malam. Menuntut ilmu mutalaah sama lama dalam bilang hobi sidin. Wa tarku taraku wa ta'ali, meninggalkan bertinggi-tinggi, bermulia-mulia, maksudnya bermegah-megah. Hobi sidin sederhana tuh, hobi sidin sederhana. Orang sugih benar kalau Abu Hanifah, tapi pakaian biasa aja. Wa qalbun min hubbud dunya khali, dan hati dari mencintai dunia khali, kosong. Adanya hatiku kosong dari cinta dunia. Beda. Itu 3 buting itu adalah aku jazidin. Wa qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik, Mbah mendengar Abu Hanifah kalimat ini sampai ke Abu Hanifah. Lalu ujar Imam Malik, wa anna illa wa habbaba ilayya min dunyakum salas. Anu nilah ciri orang itu bersambung lawan orang saleh. Jadi kan kisah hadis Nabi di hadapan Abu Bakar, dia Nabi 3 apa nang diberi hobi di dunia nek ialah bau haram, beginian lawan penyejuk mata salat. Ujar Abu Bakar dengan itu ulun 3 jua, alah 3 jua yaitu anu duduk di hadapan pian, bersalawat lawan pian, imbai itu infak lawan sampean. Umar dengar Abu Bakar gitu, ya Umar ulun 3 jua. Nang katujuh aku nang hobi di dunia nek amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan hukum-hukum Allah. Utsman mendengar Sayyidina Umar kata, jadi Sayyidina Utsman ku 3 juga. Yang pertama memberi makan orang makan, mbak itu menyebarkan salam, mbak itu bangun tengah malam, orang guringan aku bangun. Sayyidina Ali mendengar kita, jadi Sayyidina Ali aku 3 juga. Soalnya nampaknya adar bisa perang, mengangkat pedang. Wasamu fisai, puasa di hari panas. Jadi bila hari panas itu 7 bulan Sayyidina Ali. Bata wa ikra'ud daif, dan memuliakan tamu. Jibril turun mendengar sahabatnya nih 3 hobi 3 turun Jibril. Ya Jibril aku 3 juga. 3 juga. Kenapa? Pertama, Jibril turun menemui Nabi. Kedua, membawa risalah kepada Nabi. Dan ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Minta alhamdulillahirabbil alamin. Hobi benar Jibril. Lalu Jibril, Allah Ta'ala Bapasa menyampaikan juga 3 juga. 7, yaitu lidah nang selalu berzikir, hati nang selalu bersyukur, lawan awak nang diberi bala, dan orang itu sabar. Kan jauh imbah itu lah. Nah, lalu Abu Hanifah ini belajar mendengar ini hadis nang ini lawan jalur sahabat ini. Ta'aluk juga hubungan lawan orang-orang saleh adalah ujar Abu Hanifah, aku 3 juga. Yang pertama, nuntut ilmu sepanjang malam. Mutalaah baca buku, belajar. Imbah itu kata-kata 7 meninggalkan daripada bertinggi-tinggi, bermegah-megah. Yang keempat, hati yang dikosongkan dari dunia. Imbah mendengar itu sampai pulang lawan Imam Malik pas zaman Imam Malik dengar itu ujar Imam Malik, anna hababaila ya min dunyakum salasah. Aku ini diberi kecintaan dari dunia kalian itu oleh 3 jua. 3 jua ajar Imam Malik. Kenapa? Mujawaratu raudatihi sallallahu alaihi wasallam. Bertetangga lawan raudahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik itu diamnya tatai raudah bertatai. Wa mulazamatu turbatihi, dan melazimi turbahnya, tanahnya. Berdiam di Madinah ini, kada hendak kemana-mana. Kan perbedaan Imam Malik lawan Imam Syafi'i itu jauh benar lah. Imam Malik ini kada hendak kemana-mana, Madinah bang sini tunggu. Kali Imam Malik mengembara kata jauh ya lah, merantau jalan mendatang-datang ulama. Yang keempat, yang ketiga, ta'zimu ahli baiti, memuliakan ahlul baitnya Nabi. Karena di Madinah ya banyak ahlul bait Nabi ya lah. Ketiga. Wa qala Imam Syafi'i, mendengar ini pulang, ini kada berarti harus baik-baik lah. Berkata Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i, wa anna hababa ilayya min dunyakum salas, dan aku mencintai kepadaku dari dunia kalian itu oleh 3. Aku diberi kecintaan urusan dunia ini 3 juga. Nang apa pertama? Al-khuluqu bitalatu, akhlak dengan lemah lembut. Jadi lembut Imam Syafi'i dah. Santun bilangnya. Wa tarku ma yu'addi ila takalluf, dan meninggalkan membawa kepada takalluf, memberat-beratkan diri. Nang model kayak hendak saruan tuh coba binian tuh
gincu aja beberapa kali nang bersusun berganti-ganti nang bajunya harus ini dan itunya jakanya aroh atau harus sekian takalop ya ada kan tujuh takalop itu jadi sidin ketujuhnya meninggalkan takalop juga wa iktidau bitari kita tasawuf dan mengikuti thariqah tasawuf sidin banyak isi kawan-kawan ahli sufi ya lah sidin tujuh menurut akhlak mereka ya jadi berjalan-jalan sidin ke Baghdad itu jadi nang tukang kambing ulun sufi lah tapi akhlaknya bagus oleh orang tujuh Imam Syafi'i ilangi ya. Karena hendak nuruti akhlak bubuhan sini jadi jari Imam Syafi'i bubuhan tasawuf itu nang aku lihat benar bubuhannya itu sangat menjaga lawan waktu hampir kan terlewat waktu itu malah kan beisi gawian nang mereka itu selalu dekat dengan Allah zikir lah napa pokoknya hampir kadang sayang benar lah pamalar biasanya lawan waktu tubuhan tasawuf. Wa qala al-Imam Ahmad berkata Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya. Wa anna habbaba ilayya min dunyakum salas dan aku mencintai kepadaku dari dunia kalian itu ada 3 jua. Mutaba'atun nabi fi akhbarihi mengikuti nabi dalam khabar-khabar. Dan Imam Ahmad ini ada hadis daif, sidin tinggalkan perkataan sidin milih hadis daif daripada memilih perkataan sidin. Tapi berapa hafalnya hadis? 1 juta. Di kepalanya 1 juta. Karena memang hobi mutaba'atan nabi fi akhbarihi wa tabarruku bi anwarihi dan mengambil barakah dengan nurnya, cahayanya. Wa suluku tariqi asarihi dan hidupku menempuh jalan asar mereka, gaya hidup mereka. 4 gaya hidup mereka. Sampai ke baju-baju gitu. Radhiyallahu anhu anil jami'i wa amaddana bimadadihim amin. Mudah-mudahan Allah limpahkan barakah mereka kepada kita amin. Waridhanillah. Redha dari Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nang termasuk daripada taat hati redha anillahi, redha dari Allah. Wa huwa dia redha ini a'la minas sabri darajatan. Lebih tinggi daripada sabar derajatnya. Jadi ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Sabar ini karena ada pilihan, sabar ya lah, sabar. Tapi orang diberi ridho diberi arah ya lah. Kalau orang sabar lawan miskin itu wajar-wajar aja ya lah. Ada orang senang diberi kemiskinan, Nabi kita bersyukur dengan kemiskinan. Ada ya lah. Kita gurunung miskin karena duitnya gurunung alhamdulillah diberi kemiskinan wa huwa a'la minas sabri darajatan dia lebih tinggi dari sabar itu derajat ya anna man radiya sabara karena orang yang ridha pasti sabar wala aksa dan tidak sebaliknya maksudnya orang sabar belum tentu ridha adalah kata fi zawazir seperti inilah dalam kitab Zawazir. Wa qala Syaqiq bin Ibrahim berkata Syaqiq bin Ibrahim sa'altu ujar Syaqiq bin Ibrahim aku bertanya sab'ami'ati alimin an khamsatin asya 700 orang alim dari 5 perkara bayangkan orang tu sawat bertamu sampai 700 ikung orang alimnya berarti dasar ka 7 hilang ngena elah ke mana-mana berjalan 700 ikung bukan sedikit sejumlah siswa aliyah nih iyalah sejumlah baratan ditamui kutakuni 700 ini orang alim mungkin ada alim banyak kan di pasar ya lah banyak kan ini orang alim ya lah di Makkah bang nyaman bertamu ini lah pasti tetamu dah orang aku orang berhaji bang ya aku jasidin betakun 700 orang alim dari 5 perkara tentang 5 perkara faquluhum maka semua mereka itu ajabu menjawab bijawabin wahidin dengan jawaban yang satu jawaban dia 5 pertanyaan jawabannya sama 5 pertanyaan jawabannya sama 700 ikong tuh kutakuni 5 buting ini jersiden sama jawabannya sama yang pertama yang 5 buting bakal tuh manil akhir siapa orang bakal kalau mereka berkata mal la yuhibbud dunya orang yang kadang mencintai dunia. Nang 700 orang alim tadi, pokoknya sini kan lebih imbai kita mendatang ke sini.
Orang berakal tuh kayak apa? Guru siapa? Orang yang kadang mencintai dunia. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, fakultu manil kais? Siapa orang pintar? Manil kais? Siapa orang pintar? Kalau man tadurruhu dunia. Orang yang tidak memudaratkan akan ia dunia. Dunia ini kadang mau ulah ingat kusut, ya lah apa urusan dunia nih? Kadang ulahnya kusut, ya lah. Kadang memudaratkan kayaknya. Fakultu manil ghina? Lalu aku berkata, siapa orang sugih? Orang sugih itu nanti apa garang? Qalu alladzi yarda bima qasamallahu lahu. Orang yang ridha ia dengan apa-apa yang membagi oleh Allah Ta'ala untuknya. Ridha dengan berian Allah Ta'ala. Fakultu, lalu aku berkata, manil fakir? Siapa orang fakir? Qalu alladzi qalbuhu ma'a talabi dunya. Orang yang hatinya beserta menuntut dunia. Cari terus dunia. Orang miskin cari terus dunia. Dan niat hendak menuntut agama dan dah. Empat dah. Manil bakhil fakultu. Manil bakhil fakultu tu maka aku berkata gitulah. Qultu tu fi'il madi damir ana. Qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qulna tidak ajwab. Manil bakhil? Siapa orang pemalar? Qalu, mereka berkata, alladzi yamna'u haqqallahi ta'ala min malihi. Orang yang menegah akan hak Allah Ta'ala dari hartanya. Berduit, tapi ada di sana berjakat-jakat, ya lah. Nah itu orang pemalar. Pertanyaannya sama 5 buting kayak ini. Dan ditakuni 700 orang alim. Sama jawabannya. Apa? Ya lah. Berarti orang alim yang disebut bujur-bujur alim. Ya lah. Rumus ya lah. Kayak apakah? Maka sama kayak itulah. Allah Ta'ala juga yang menggerakkan lidah bubuhan sidin. Nah, orang yang bakal siapa? Orang yang kadang cinta dunia. Orang yang pintar siapa? Orang yang dunia kadang memudaratkan lainnya. Orang yang sugih siapa? Orang yang ridho lawan berian Allah Ta'ala. Orang yang miskin siapa? Orang yang hatinya beserta mencari dunia. Orang yang bakhil bang. Orang yang menegah hak-hak Allah. Cara lagi kita paling sugih di kampung. Kita paling sugih di kampung itu lagi. Wa yuqalu, dan dikatakan suhtullahi ta'ala ala abdi bisalasati asya. Murka Allah Ta'ala atas hamba pada 3 perkara. Ada namadahkan murka Allah Ta'ala atas hamba itu pada 3 perkara. Ahaduha, salah satunya, yaksiru bima amarallahu Ta'ala. Bima amarallahu Ta'ala. Sedikit pada apa-apa yang menyuruh oleh Allah Ta'ala akan dia. Menggawi sedikit benar, menggawi perintah Allah Ta'ala. Wasani, yang ketiga, layar tak bima kasaballah Ta'ala. Kadarida dengan apa yang dibagi Allah Ta'ala. Darida dan beri Allah Ta'ala. Wasalisu, yang ketiga, ayat lubasyai'an lam yajidhu fayasqutu ala rabbi. Bahwasanya mencari sesuatu lam yajidhu, kada dapat, hendak sesuatu kada sesuai, fayasqutu ala rabbi, maka murka kepada Tuhannya. Cita-cita kada tercapai, habis tarik Allah Ta'ala. Tarik Allah Ta'ala. Nanti bisa membawa orang kepada murka ini. Jadi seikat menggawi perintah Allah Ta'ala, bahaya juga ya. Mbah itu kada ridha lawan barian Allah Ta'ala, bisa juga mau Allah Ta'ala sarik ya. Mbah itu bercita-cita sakalnya kada tercapai, cita-citanya ngene amuk Allah Ta'ala, kujurak Allah Ta'ala ini. Sudah kami jemur benih panas are, sudah pun Islam jemur benih, sudah kami jemur benih hujan are, sudah Islam jemur benih panas are. Mana pun Allah Ta'ala nya pun jurak. Sarik Allah Ta'ala. Itu jelas. Banyak orang manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukan. Alhamdulillah ya lah. Kepada hen lah mengingatkan kita. Kadang-kadang kita nih lawas kada mendengar kayak ini bisa offset ya lah. Kehendak kita nih macam-macam, rumah gana hendak ini dan itu ya lah. Ini sudah
lengkap dia ikhtiar kada tercapai. Berarti Allah kada hendak kita ya lah. Amuk Allah taala. Paling sambil membunuh diri ya. Mudah-mudahan kita dijaga ya. Qala ba'dul hukama bi qaulihi ta'ala, telah berkata oleh sebagian hukama ahli bijak. Hukama itu ahlul bijak. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wasariqu pencuri lalakian, wasariqatu pencuri bibinian, maling lalakian dan maling babinian, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah oleh kalian aydiyahuma akan tangannya. Dalam fikih ada aturan natak-nataknya. Qala al-fuqaha, berkata fuqaha, man salaka nisaba sarqatin ta'ta'u yadahu. Orang yang mencuri nisab sirqah, nisab pencurian akan dipotong tangannya. Nisab pencurian itu ada nisabnya sampai berapa nilai yang dicintan. Mun sandal capal kada masuk batatak betis, kebanyakan betis nanti ditatak, tangan ditatak di aliyah ya. Apa hilang sandal berguruan. Walaisat lihada nisabi hormatun, dan tidaklah bagi nisab ini sebuah kehormatan hatta tak ta'ayyadur rajulil mu'minin li ajlihi, sehingga dipotong tangan laki-laki mukmin karenanya. Walakin tak tahu yadahu lima nayain, tapi memotong tangannya itu karena dua makna. Lihat ki hormatil muslimin. Kenapa jadi dipotong? Karena meremehkan kehormatan kaum muslimin. Wasani li'annahu lam yarda bima qasamallaha ta'ala lahu. Yang kedua, karena ia tidak reda dengan apa yang memberi Allah Ta'ala lahu untuknya. Wa malun ila malin gairi, dan harta kepada harta yang selain daripada kepada yang lainnya. Jadi ditatak itu adalah karena mun sholat nyuntan itu berarti ada ridho lawan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, yang pertama, ini melecehkan kehormatan kaum muslimin. Dia mandang sebelah mata, waninya ambil ulang. Fa amarallahu ta'ala bi an ta'tayadaha nikalan ay jazaan bima kasab. Maka menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan bahwasanya memotong akan tangannya nikalan sebagai ganti, ay jazaan, yakni balasan bima kasaba, dengan apa yang ia gawi. Liyakuna ibratan li ghairihi, supaya jadilah pelajaran li ghairihi, bagi selainnya, likayyardo, supaya ridho bima, dengan apa-apa qasamallahu ta'ala lahu, yang membagikan oleh Allah Ta'ala lahu, baginya, supaya jadi pelajaran dan supaya ridho dengan apa yang diberinya. Fa inna ridha bima qasamallahu ta'ala, maka sesungguhnya ridha bima, dengan sesuatu, qasamallahu ta'ala, yang membagi Allah Ta'ala lahu untuknya, min ahlakil anbiya'i wa sholihin, termasuk daripada akhlak para nabi-nabi dan sholihin. Kaza pitamil wafir. Wa tawakkulu alaihi. Di antara taat hati adalah tawakal atas Allah. Tawakal itu apa? Yakni al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala la 'ala ma siwa. Berpegang teguh atas Allah Ta'ala, la, bukan, tidak, 'ala ma siwahu, atas sesuatu yang selain Allah. Bulat berpegang doa Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ya. Imbah berusaha berpegang doa Allah Ta'ala ya. Orang kuat doa itu berarti kuat tawakal ya. Kuat doa, kuat tawakal. Kuat berdoa. Karena ini hanya berharap Allah Ta'ala juga nangkau ngabulkan. Imbah berusaha ini dan itu enggak. Kuat doanya. Berarti orang tanda kuat tawakal doa Allah Ta'ala. Karena ini menganggap tidak ada yang kawan melaksanakan ini kecuali Allah Ta'ala juga. Kama qala Allah Ta'ala, kama qala Ramli, sebagaimana berkata akan ia oleh Imam Ramli, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, atas Allah, fahuwa hasbuh, maka dia cukup baginya, maka Allah akan mencukupkan. Orang yang berpegang doa Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka cukup baginya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyakuna aqwan nas,
Siapa yang ingin, ahabba itu cinta bang lah, tapi di sini diartikan ingin. Siapa yang ingin ayyakuna menjadi aqwan nas, manusia yang paling kuat, fal yatawakkal Allah. Bertawakallah kepada Allah. Berarti diserahkannya kepada Allah. Bibiniannya kah kuat, mental kuat adalah mental. Kada layu dan lapuh, beradunya kepada Allah. Berharapnya kepada Allah. Kada segala kabika, kabipi, kakuitan, kada lagi kau. Bila hendak jadi orang yang kuat manusia aja Nabi, fal yatawakkal Allah. Sandar kepada Allah. Waqala Hasanul Basri, berkata Hasan Basri, atawakkulu, tawakal itu huwa ridha, dia ridha li fi'lillahi ta'ala, bagi perbuatan Allah ta'ala. Ai i'timadul qalbi Allah, yakni berpegang hatinya Allah kepada Allah, hatinya berpegang, berpingput dua Allah subhanahu wa ta'ala hatinya. Wal farqu baina tawakkuli wa taslimi wa tafwid, perbedaan antara tawakal dan taslim dan tafwid, anna tawakkula, bahwasanya tawakal taskuna ila wa'dillah, merasa tenang kepada janji Allah, santai ya, tenang ya dalam janji Allah. Antara ud'uni astajib lakum, berdoalah aku kabulkan janji Allah. Doanya minta apa? Santai, tenangnya, karena yakin benar pasti. Wa taslim, kalau taslim penyerahan, anta tapi bi ilmillah, dia merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Dia merasa cukup dengan Allah tahu, cukup dah, tak usah orang lain. Bagaimana seorang, ya Allah Taala. Tadi kita kan kadang-kadang awam nih kada puas, mengkawan gitu tahu aku nyapuing itu tadi, tahu aku nyusun bangku itu tadi. Kan kada puas bila kawan tahu. Boleh kasih ini itu ya. Tahu aku nang bahasa sapu, kalau tahu aku nang sesong. Ini tahu aku ngaji juga tadi, ngaji juga sekali sampai kes ngaji juga. Nah, itu kan kada cukup. Kalau taslim anta tapi biillah, taslim cukup pengetahuan milik Allah Taala aja. Mayu Allah Taala tahu. Itu tek. Wa tafwid, dan tafwid antarda bi hukmillah wa jalla, redha dengan hukum Allah wa jalla. Jadi ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Tawakal tenang karena percaya dengan janji Allah. Taslim cukup Allah jangan tahu. Tafwid redha dengan hukum Allah, redha dengan hukum Allah. Mun beisi ketiganya ini lawan kita sugih benar manusia yang lah. Manusia yang mun beisi lawan kita ini. Berlatih ya kita ini lah, berlatih ya. Kada kawapang saya itu saya ini jadi. Ya, berlatih. Kada jadi manusia bransayan ya lah. Kita kuat aja tawakal, yakin jadi Allah Taala. Kada merusak Ramadan bang kita nih ya lah. Cari usaha lain aja. Nang kada merusak Ramadan ya lah. Kada fi nuzhatil majalis, seperti inilah dalam nuzhatil majalis. Wa ghairi dzalika minal wajibati qalbiyatin munjiyati, dan selain daripada itu, daripada kewajiban hati al munjiyati, yang selamat, yang sukses. Karena demi alal ma'asi, seperti menyesal atas maksiat, wa katasdiki, dan seperti membenarkan, wa huwa qubulul qalbi, menerima hati, wan sirahihi, dan lapangnya hati, bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasannya, dengan apa-apa yang lapangnya hati, dengan apa-apa yang datang dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dihabarkan Nabi, tenang, lapang hati. Ketujuh, wal muraqabati lillah, merasa diintai Allah, termasuk juga ialah taat hati. Wahia istidamatu almihi bi itla'ir rabbi alaihi bi jami' ahwal. Maksud muraqabah di situ istidamatu ilmihi, dawamnya ilmunya, bi itla'i, maksudnya dawam senantiasa merasa bi itla'ir rabbi alaihi, dengan pantauan Tuhan atasnya, bi jami'i ahwalihi, pada semua ahwalnya, pada semua keadaannya. Merasa diintai Allah, muraqabah itu bang, benar. Penyupan bang orang ini merasa diintai Allah ya Allah. Tinggi muraqabahnya makamnya lah di atas musyahadah, Tapi mengamalkannya
Ya, musyahadah muraqabah bang, banyak orang merasa diintai. Musyahadah itu melihat gawir Allah, ya. Melihat perbuatan Allah di atas semesta, ya. Kita Allah. Muraqabah merasa diintai Allah. Ya. Bila dawam muraqabah ini, lalu orang itu mukasyafah, dibuka Allah, dibuka Allah. Ya. Orang itu dawam, maka yang kada dilihat orang ini melihat rahasia-rahasia yang kada dilihat orang ini, itu mukasyafah. Jadi berurut kira kada mau langsung mukasyafah kasab, mengenal langsung kasab, dan orang banyak salah mengartikan kasab itu melihat nang jin, melihat kada kait. Kasab itu orang melihat aib dirinya sendiri, ya. Sehingga nya dilatnya ini dah awal lagi jangan melihat orang kayak barik. Apa lihatnya awak kayak barik. Jadi ada seorang murid hanya belajar guru ya, ulun je mimpi pian je, tapi mau pian kayak barik. Jujur benar murid dalam perguruan. Dan mimpi pian, tuan guru besar, si murid mimpi mau gurunya kayak barik. Jasidin perguruan tu Jarmen, perguruan tu Jarmen. Berarti mau kayak barik. Akhlak ya, akhlak ya. Karena ketujuh hendak mencari-cari kekurangan orang itu ya. Berarti akhlak ada baik. Tapi perguruan lo mau warik, mau perguruan. Jadi menurut orang ada tahu, bah kesak dah pun aja guru ya kayak warik, mau aja. Akhlak seorang kayak warik, akhlak seorang kayak warik. Jahat deh. Lo akibat hendak meluncak belajar ya lah. Rukunan kada tahu, ya rukun itu wajib kada tahu. Meluncak nak belajar tahu di nang kisah nang gaib-gaib kita harus nak melihat jin, apa melihat jin. Masing-masing ya lah. Orang di dunia ini jangan talah melihat apa melihat jin ya lah. Masing-masing gue hanya kita ya lah. Gue hanya ada nang kafir, kita ada nang kafir juga. Gue hanya ada Islam, kita Islam juga. Mungkin syukuri kita yang umat Nabi Muhammad ya lah. Apa? Melihat malaikat kan kada disuruh. Harap kalau orang melihat malaikat, jadi Tuhan menyuruh ya lah. Tuhan menyuruh jadi perintah kok. Ini kan ada disuruh, kan mencari malaikat. Mencari apa? Mencari malaikat. Ya lah. Sudahnya tadi dihiga-higa ya lah. Apalagi orang baca Quran dihiga, hibak malaikat sudah ya lah. Orang yang menuntut ilmu hibak malaikat dihiga. Mayu sudah beriman kita ada di situ. Apa bercari-cari? Apa bercari-cari malaikat? Jadi disuruh mencari-cari malaikat. Mencari hendak melihat intan bermata di bawah bumi aja. Makanya kaji berzikir gitu tujuannya. Apa mencari intan di bawah bumi? Yalah. Dan disuruh itu kita berzikirnya itu karena kembalikan hati kepada Allah. Yalah. Banyak upset manusianya ya lah, banyak upset. Lalu sombong jadinya. Ya nang subuh kada ada lagi di balai, Jumat kada ada lagi di balai. Agak maksudnya, agak kenal dengan Allah Taala maksudnya. Ada orang bila kenal kayak dengan Allah Taala, kayak Nabi, ya lah. Makin bagus akhlaknya, makin kuat zikirnya, makin menghargai manusia, ya lah. Ya Pak Nabi, makin pakaian terjaga, ya lah. Ini penguntuannya berbeda. Tak baca kisah-kisah orang-orang sudah soleh nang diberi karamat-karamat itu nang dibaca karamat bagus baca karamat itu bagus ya lah. Tapi kadang meluncak ke situ bang, orang kita baca wali itu akhlaknya nanti jangan kelebihannya. Bukannya itu ada nang 20 tahun baca Quran sama laman hatam saben malam hanya ulihan nang kayak itu. Seorang hanya belajar, beramal aja belum, hanya belajar sudah ulihan lah. Nyata setan sudah nang itu. Dikaritek ada hakun, ada sarai pada orang-orang. Ada Ibrahim bin Adham to ya hendak jadi masuk dalam kategori sufi berguru lawan syariat sekati siapa itulah. Karena si itu bekas raja. Jadi kita tes di gurunya aja. Orang-orang masih kah? Siapa ini? Bulik masjid. Masalah. Tuh lalu aja. Jadi saya kompuk simbur guhinnya pakai gelepung, lu amok siapa nyembur aku, karena tahu aku anak raja bekasnya ini keluar. Belum. Kalau kawan guru apa ya katanya masih ada hendak. Nah orang sufi itu kelebihannya di situ. Nah nang urutan yang itu nanti turutin ya Allah. Ini hendak ambil nyaman terus ya Allah. Puasa kada, sembahyang kada. Anda ambil nyaman, nang ringkas terus masuk surga. Iman alhamdulillah Jepang, cuman mau beriman di gairi lazah, di gairi halawah. Iman kan semalam ada halawah, ada di gairi halawah. Diakui Tuhan. Wa amal ma'asi jawari, wallahu a'lam. 10 menit aja lagi lah. Mulai kita terlambat-lambat ini.
Dan sunat bahwa didudukkan oleh yang memandikan akan mayit dengan perlahan, sedikit didundungkanlah, serta dicenderungkan sedikit kepalanya dan disandarkan belakangnya kepada lututnya yang memandikan yang kanan, dan disanggakan tangannya kanan di bawah pohon gulunya. Gitu. Adalah mudah di asal. Pohon gulunya, dan disanggakan ibu tangannya di bawah buritnya. Burit tendunnya, dan diurut-urut perut mayat, diurut dengan kiri berulang-ulang dengan ditekannya sedikit dibanakan tulah, supaya keluar cemar-cemar yang ada di dalam perutnya, serta tunukan pada paennya, dan diperbanyak menyucurkan air atas kubulnya dan duburnya, supaya samar bau yang keji. Bau keji itu bau yang nyaman daripada cemar yang keluar setelah itu. Ada yang disandar ini. Maka dirabahkan pula mayat itu, dan diistinjakan dengan kiri akan kubulnya, dan di duburnya, dikelilinginya seperti istinja orang yang hidup, dan wajib memalat tangannya dengan secarik kain, dan tatkala menggosok anggotanya yang antara pusat dan lututnya, supaya terpelihara daripada yang haram. Kenapa ngarannya diulah kemandian saja? Cara du. Ini ada kain langsung empat mandikan aja tahu lah. Dia kursus ya soalnya. Jadi keren aja jadi pemandian. Ada biar ada buan polisi lah, masuk polisi lah. Ada orang meninggal lah. Jadi seorang yang mandikan ya ada sama. Sekarang ada orang nak jadi pemandian. Maka apabila sudah digosokkannya kain membalut tangan itu pada tempat istinja, maka hendaklah ganti dengan kain yang lain, yang kemudian daripada membalut tangannya dengan air dan sabun. Umpamanya demikianlah dikerjakan hingga suci, kemudian maka dibalut telunjuk tangan kiri dengan kain basah, maka disugikan dia seperti kelakuan bersugi orang yang hidup. Sugikan orang mati disugikan ya, ada juga. Dan jangan dibukakan giginya supaya jangan termasuk air ke dalam perasa, ada juga. Kemudian maka disucikannya kedua liang hidung itu dengan keliling yang basah, supaya keluar barang yang ada di dalam hidungnya daripada cemar. Kemudian maka diwudukan akan mayat itu seperti wudu orang yang hidup 3 kali, serta dikumur-kumuri dan dimasukkan air ke hidungnya, dan hendaklah diniatkan wudu sunat mandi juga. Dan tatkala dikumur-kumuri, asal ada jalan kumur-kumur nah, asal itu selesai, dan dimasukkan air ke hidungnya, asal ada aja kada kayak orang hidup bang. Dan hendaklah dicenderungkan kepalanya sedikit supaya tidak termasuk air, diangkat sedikit ke dalam perutnya, diangkat sedikit adalah dan hendaklah disucikan dengan kain yang lembut, dianduki lah segala daki yang di bawah kukunya, dan pada liang telinganya, kemudian dibasuh kepalanya dan mukanya, kemudian maka janggutnya. Jika ada ia laki-laki dengan air daun badar, daun badar lah, bidara lah, dengan daun bidara dan barang sebagainya, disurui rambut kepalanya dan janggutnya dengan surui yang jarang giginya, surui ranggangnya, dengan perlahan-lahan supaya terpelihara daripada tercabut rambutnya. Jadi ada surui rinci lah rokonan sampai disurui gitu lah. Maka dimasukkan rambutnya yang tercabut itu ke dalam kapannya. Mana ada tercabut rambutnya, masukkan ke kapannya aja. Setelah itu maka dibasuh pihak kiri yang terkehadapan pula mula-mula daripada lehernya di sisi mukanya hingga tapak kakinya. Setelah itu maka dihiringkan mayat itu pada lambung kiri, maka dibasuhnya sebelah kanannya yang terkebelakang mula-mula daripada yang di sisi burit tendunnya, burit
pipinya lah, hingga kakinya. Setelah itu maka dihiringkan pula pada lambungnya kanannya, maka dibasuh sebelah kiri badannya ke belakang, mula-mula daripada yang di sisi burit tandurnya hingga kakinya, dan tiada diulangi membasuh kepala dan mukanya karena dipadakan dengan basuh yang dahulu. Hanya hendaklah membasuh badan, bahwa ditinggalkan kepala dan muka, dan dimulai daripada lehernya yang di sisi kepala muka jua. Dan disunatkan sekalian air pembasuh yang tersebut itu dengan air bidara, kemudian dibasuh pula seperti kelakuan yang tersebut itu. Susunan makna banyak lah mulai. Membaca kita membaca ini asa banyak, tapi tidak sudah digawi ya lah, sudah digawi. Oh ini. Yang suah mandi ini tahu nek, tahu ke mana bukannya. Karena intinya kan menyampaikan baju ke awak. Jadi mulai sini di sini dihiring kanan, dihiring kiri, ya lah, dihiring kanan ini. Kan suah mandi kada berhiring, ada nang orang berhiringnya lah. Ada ini dihiring. Dengan bidara, dan tiada air pembasuh air bidara. Dimulai basuh daripada kepala hingga kakinya, seperti kelakuan yang tersebut itu. Dan sunat dibubuhi pada air karah, air karah. Sedikit kapur. Namanya karah, tak tahu ya apa ini. Tuh. Pada air karuh, apa mandi orang baju karuh. Karuh hilang. Dibubuh pada air keruh itu sedikit kapur, barus. Maka sekalian basah yang tersebut itu dibilangkan sekali mandi juga. Dan yang menggugurkan wajib yaitu basah dengan air karuh. Lain karuh ini pasti ada. Lain karuh. Taruh sajalah. Adapun basah dengan air bidara dan basuh dengan air yang menghilangkan dia, maka tiada menggugurkan wajib mandi dengan menghilangkan dia. Membangun itu nang bidara nang menghilangi besi itu belum menghilangkan lagi lah. Jadi kita nang membersih itu nang masuk adalah sahdan sunat pula mandi yang kedua dan mandi yang ketiga. Maka perintahnya seperti yang pertama juga, tatkala membubuhi kapur barus pada air karah di dalam mandi yang ketiga, terlebih muakkad daripada mandi yang pertama dan yang kedua. Bermula tiga mandi yang kebilangan itu terkadang hasil daripada 5 kali mandi. 5 kali mandi itu 5 kali kalau 5 kali bulan balik. Mandi dengan air bidara. Pertama mandi dengan air bidara. Kedua mandi dengan air yang menghilangkan air bidara. Pak Joromba, tapi yang ngaran anak nang bayak baju bidara, lawan nang kedua bidara kenapa model kenapa ngarannya karamas baginya terjenta bebilas. Maka 3 kali mandi dengan air korah, maka mandi yang 3 kali inilah yang kebilangan. Tetap yang menggugurkan wajib itu yang pertama daripada yang ketiga ini. Terkadang 3 kali mandi dapat hasil dari 9 kali mandi, maka mandi 9 itu 2 kali dia. Inya membersihi nam dulu lah membersihi, nah imam membersihi benar bebilas kalau bahasanya bebilas. Nah mulai bebilas ini berhitung nang masak sama anak. Karena kan membuangi cemar-cemar pada awak. Kaifiat yang pertama mandi 9, bahwa dimandikan mayat itu dengan air bidara, kemudian maka dengan air yang menghilangkan air bidara. Jadi 2 banyu pertama, 2 banyu nang bersih nang kada bercampur lah. Kemudian dengan air korah, maka yang 3 ini dibilangkan sekali mandi yang pertama. Kemudian dimandikan pula dengan air bidara, kemudian maka dengan air korah. Maka 3 kali mandi ini dibilangkan kali yang kedua. Kemudian maka dengan air yang menghilangkan air bidara. Kemudian maka dimandikan dengan air bidara. Kemudian maka dengan air korah. Maka yang ketiga ini dibilangkan sekali mandi. Yang ketiga inilah rupa mandi 9 pada kaifiat pertama. Maka yang kebilangan daripada yang 9 ini yaitu 3 mandi yang dengan air korah 2, tetapi yang menggugurkan fardu yaitu dengan air korah pada mandi yang pertama. Praktik banyak kita gangguan pemandian ya. Panjang lah ceritanya sampai 2 lembar
Rasa kena kalau kata salah kena. Lalu baca harus saja kena. Wallahu a'lam. يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حبة واشفر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولي المهدى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه على نتاش صحبي والحمد لله بالفضل والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كلما وارزق كل حلالا دائما وخل أتقياء علماء نقضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصل لنا كل شر وكذا برزا منك العيون وبأن ربنا كل ديون قبل أن تأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغفى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأشرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله منكم منا